Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru tentunya di Bimbela Channel. Yang baru bergabung silahkan bisa klik subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami tentunya di Bimbela Channel. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita akan melanjutkan latihan soal kita dalam menghadapi AKG tahun 2024 ini. Kali ini untuk part yang kedua di bidang literasi. Langsung saja kita latihan soal yang pertama. Dari kalimat-kalimat berikut, yang benar adalah A. Rina belajar setiap hari untuk persiapan ujian yang akan datang. B. Ali mengambil alat tulisnya yang tertinggal di bawah meja. C. Siti mengucapkan terima kasih berulang kali atas kebaikan temannya. D. Adik saya, Santi pergi ke Jakarta pagi tadi. E. Andi sejak pagi menunggu orang tuanya datang. Oke Bapak Ibu, kira-kira mana yang betul? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah A. Rina belajar setiap hari untuk persiapan ujian yang akan datang. B ini ada di disambung dengan kata yang menunjukkan tempat, harus dipisah. Kemudian C ini ada kata terima kasih, ini juga harus dipisah Bapak Ibu ya. Oke, kemudian penempatan koma ini juga kurang pas. Kemudian yang terakhir E ini adalah orang tuanya, ini juga harus dipisah. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Anak usia kelas 3 SD dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk menjaga kesantunan dibandingkan dengan anak usia kelas 1 SD. Misalnya bentuk sapaan kamu kepada orang yang lebih tua adalah sudah dihindari. Perkembangan tersebut menunjukkan anak memiliki kemampuan A. Fisiolinguistik, B. Sosiolinguistik, C. Literasi linguistik, D. Neurolinguistik, atau E. Psikolinguistik. Dan jawaban yang tepat adalah B, Bapak Ibu, betul sekali, yaitu sosiolinguistik, di mana anak sudah mulai menyesuaikan bahasa yang digunakan dalam hal sosialnya, kaitannya dengan kesantunan yang dimilikinya. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Pak Sandi melakukan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan whole language. Berikut ini adalah langkah inovatif utama yang dilakukan oleh Pak Sandi. A. Mempersiapkan CD interaktif cerita anak lalu membagikannya kepada siswa sesuai kelompoknya. B. Menugasi siswa untuk mengakses sendiri tayangan video cerita anak di internet, lalu siswa diminta membuat cerita sejenis. Kemudian C. Mengevaluasi kemampuan siswa dalam melakukan percobaan pembuatan magnet berdasarkan tayangan video. D. Menugasi siswa menganalisis tayangan video sesuai materi pada 3 jenis mata pelajaran yang berbeda. Dan E. Menugasi siswa membaca komik digital, lalu siswa diminta menulis cerita tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E, Bapak Ibu ya. Menugasi siswa membaca komik digital, kemudian siswa diminta menulis cerita tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, ini titik tekannya. Jadi untuk pembelajaran ini memang bagaimana anak merangkai bahasanya sendiri ya. Oke, kemudian soal berikutnya. Bu Santi akan merancang perencanaan pembelajaran kelas 4 untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 4.1. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Bu Santi membuat indikator-indikator. Salah satu indikator yang harus dibuat oleh Bu Santi adalah A. Menggali informasi untuk menemukan keterhubungan gagasan. B. Membuat tulisan yang memiliki keterhubungan gagasan dengan teks lain. C. Memperjelas keterhubungan antara gagasan dalam beberapa teks yang terkait. D. Menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks yang memiliki keterhubungan gagasan. Atau E. Membuat instrumen untuk menata keterhubungan gagasan. Dan jawaban yang tepat adalah ya, betul sekali Bapak Ibu ya, D. Menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks yang memiliki hubungan dengan gagasan yang dimaksud oleh Bu Santi. Oke, D ya. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1 SD, guru menggunakan metode membaca dan menulis permulaan atau MMP dengan menggunakan gambar-gambar dan tulisan di slide media visual interaktif sebagai berikut. Tujuan utama menggunakan metode MMP ini adalah apakah A. Memberikan contoh teknik membaca dan menulis kepada peserta didik, B. Mengenalkan gambar-gambar dengan tulisannya kepada peserta didik, C. Memberi contoh pelafalan dan penulisan huruf, D. Mencari informasi dari bahan bacaan dan tulisan yang cocok untuk kelas 1 SD, atau E. Mengecek kelancaran membaca dan menulis peserta didik. Dan jawaban yang tepat adalah
Oke, betul sekali Bapak Ibu ya. A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis beserta titik. Ini adalah tujuan dari metode menulis permulaan ya, membaca dan menulis permulaan atau MMP. Kita lanjut, nomor berikutnya. Cerita fantasi merupakan cerita khayal dan berakar dari cerita terdahulu yang terdiri atas beberapa jenis. Salah satu jenis cerita fantasi adalah A. Cerita tentang pengalaman anak berlibur beserta keluarga. B. Cerita tentang sejarah kehidupannya. C. Menceritakan kembali cerita fiksi yang dibacanya. D. Cerita binatang dengan kemampuan khusus. Atau E. Cerita tentang kehidupan di masa mendatang. Manakah yang termasuk jenis cerita fantasi? Dan jawabannya adalah A. Betul sekali, yaitu cerita tentang pengalaman anak ketika berlibur bersama keluarga. Kita lanjut soal berikutnya. Ada sebuah puisi dengan judul Kecoa. Silakan Bapak Ibu baca ya puisinya. Oke. Apa imaji yang muncul pada puisi Kecoa tersebut menurut saudara? Apakah A. Deskriptif, B. kinestetik, C. imajinatif, D. auditif, atau E. visual? Dan jawaban yang tepat adalah E, Bapak Ibu ya, yaitu visual. Imaji yang muncul adalah visual. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pembentukan frase dalam bahasa Indonesia digunakan hukum DM, diterangkan menerangkan. Frase meja hijau menunjukkan sifat bahasa. A. Bermakna, B. arbiter, C. sistem, D. konvensional, atau E. bervariasi. Dan jawaban yang tepat adalah C, Bapak Ibu ya. Jadi sifat bahasa sistem. Untuk penggunaan hukum diterangkan menerangkan atau bisa disebut dengan DM. Nah, demikian Bapak Ibu untuk lanjutan dari latihan soal literasi, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.